Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita apa bisa berjumpa kembali ya secara virtual. Ada beberapa isu-isu yang baru bisa saya komentari. Satu, isu terkait LGBT gitu ya, di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Jadi untuk LGBT itu diapa-apakan ya sudah haram, itu sudah gitu. Jadi sudah mutlak bahwa perkawinan atau hubungan sesama jenis itu haram, sudah. Jadi diapa-apakan ya sudah haram gitu ya. Nah tapi untuk hakul adam ya itu tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Jadi tidak membenarkan tindakannya, tetapi kita ya tetap berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena ada hakul adam di situ. Bukan berarti ketika LGBT ini haram kemudian kita boleh bunuh dia dan sebagainya, enggak. Jadi perbuatannya haram, tetapi hakul adam sama dengan manusia, ya kita harus berbuat baik, gitu aja. Kemudian agar LGBT ini tidak menjadi penyakit masyarakat, negara atau pemerintah harus turun tangan sebagai legalitas gitu loh, bahwa Indonesia tidak menghendaki ada masyarakat atau ada penambahan masyarakat yang mengikuti faham ini, LGBT ini ya. Tapi bagi mereka yang seperti Mas Ragil itu pengen pindah ke Jerman, ya monggo. Jadi kalau negara itu diam gara-gara ada satu warganya LGBT, ini kan diamnya negara ini kan berarti samanya dengan setuju gitu loh. Jadi agar ini tidak menambah jumlah warga negara yang ikut LGBT, maka negara harus hadir, harus memberikan kejelasan hukumnya. Jadi agar ini tidak menjadi penyakit masyarakat mengenai LGBT gitu ya. Jadi pandangan Islam tetap haram, diubah-ubah tetap haram. Tapi keharaman ini jangan sampai menyimpulkan bahwa mereka kita musuhi, bahkan kita bunuh. Nah ini kan sangat keliru. Kalau kita lihat komentarnya Gus Rozi ya, Gus Rozi Malang, ketua PBNU juga, beliau mengatakan bahwa kalau bisa dirangkul, dinasihati, didakwahi. Nah, mungkin dengan dinasihati hati ke hati, pelaku LGBT ini bisa kembali kepada ajaran yang benar, kepada kepada kehidupan yang benar, yang normal. Jadi itu tadi, jadi LGBT tetap haram, diapa-apakan tetap haram ya. Nah agar ini tidak menjadi wabah penyakit masyarakat yang terus berkembang atau menggelinding, maka negara harus hadir ya untuk memberikan kejelasan boleh enggak LGBT di Indonesia itu ya. Kemudian masalah isu bermadhab, sepaham saya bahwa memang yang saya dapat ngaji dulu di pesantren An-Nur dengan Gus Mirwan, Dr. Mirwan, meskipun kita itu nggak bermadhab, itu kita nggak dosa. Kenapa? Ya karena memang nggak, hadis Nabi, Quran nggak, memang tidak ada keharusan bermadhab. Karena bermadhab itu kan urutan ketiga. Jadi kan setelah Quran, hadis baru kita mengikuti ulama gitu loh. Karena kita nggak bisa berijtihad sendiri. Bahkan kita juga nggak bisa mengkiaskan sendiri, itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengikuti gitu, dan belajar. Nah oleh karena itu satu sisi bermadhab memang tidak wajib ya. Ketika kita nggak bermadhab ya gak popo, gak wajib. Tetapi pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita memahami ajaran Islam itu dengan sendiri tanpa mazhab, itu bisa nggak ya. Jadi bisa nggak kita itu sholat ya, belajar sholat
itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Ya, sebagaimana kadangkala kelompok Wahabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi wis gak usah ikut mazhab, kita langsung ke Rasulullah. Bang Nabi bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Seandainya dulu Nabi itu nulis misalkan atau di video, mungkin kita bisa menyaksikan bagaimana sholatnya Nabi itu. Pasti nggak ada perbedaan karena ada bentuk fisiknya, ada jejak digital lah kalau sekarang itu. Nah, jadi kembali kepada kita, meskipun kita nggak ngikuti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu monggo. Tapi pertanyaan berikutnya, bisa nggak itu loh? Wis gampangnya sholat aja. Kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu bisa nggak? Ya, kita hanya faham gerakan sholat itu melalui pemahaman hadis dan Al-Quran. Kita jujur-jujuran lah. Ya, kita jujur-jujuran. Ya, ini contoh satu aja sholat. Ya. Oleh karena itu jalan terbaik kita bermazhab. Ya, kita bermazhab, terserah Anda mengikuti mazhabnya Imam Malik silakan, Imam Syafi'i silakan, Imam Hambali silakan, Imam Hanafi silakan. Ya, silakan. Karena bermazhab menurut saya itu ya kita perlu agar kita itu nggak keliru amat gitu loh, karena ada panutannya loh. Itu kan berarti taklid, nggak ada masalah. Kita itu emang nggak bisa kok memahami Al-Quran secara benar, itu nggak bisa, butuh ulama. Ini Quran baru Quran, ya kita nggak bisa memahami penjabaran Al-Quran, itu nggak bisa, butuh para ulama tafsir kan gitu. Kita nggak bisa memahami perintah-perintah ibadah secara benar itu seperti apa. Mungkin kalau puasa Ramadan mungkin masih bisa. Pokoknya kalau puasa itu ya menahan dari makan dan minum, ya fajar sampai maghrib gitu aja. Bayangkan kalau itu haji. Yes. Bayangkan kalau itu haji. Kalau kita nggak bermazhab, apakah kita nanti nggak bingung? Haji itu loh. Yes. Ya kan? Nah, oleh karena itu umat Islam hemat saya kita nggak usah lah ikut-ikutan kelompok-kelompok sebelah ya, entah kanan entah kiri ya, untuk tidak bermazhab. Berarti bermazhab ini perlu untuk kita belajar, untuk kita faham, atau gampangannya mudah lah dalam menjalani perintah-perintah agama yang bersifat ubudiyah, ya, yang bersifat ubudiyah itu. Kemudian yang ketiga mengenai kemarin, yang karena kemarin nggak ada link zoomnya, saya simpulkan bahwa di radio kemarin konsep moderasi beragama itu bukan diartikan sebagai mencampur adukan agama, tidak, tetapi mendudukkan agama menjadi satu ruang, duduk bersama satu ruang, saling menyapa gitu ya, saling berjabat tangan ya, untuk mengentaskan, untuk bersama-sama lah mengentaskan problem-problem masyarakat, atau untuk membantu beban negara. Jadi negara ini kan negara beragama. Jadi semua agama harus bersatu ya. Bersatu itu bukan berarti mencampur akidah satu dengan yang lain, enggak, tapi tetap lakum dinukum waliyadin, tetap. Jadi berjabat tangan bersatu itu artinya saling rukun gitu loh. Untuk apa? Ya satu, untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dan persaudaraan lintas iman. Yang kedua ya ikut sertalah ya membantu negara mengatasi berbagai persoalan, entah itu sosial, entah itu ekonomi, entah itu politik, entah itu pendidikan. Itu lebih bagus. Jadi konsep moderasi beragama kalau dikembangkan ya seperti itu. Yang kedua, konsep moderasi beragama itu bagaimana kita menjadi umat beragama yang proporsional, ya.
yang adil, yang seimbang. Artinya tidak berlebihan, karena berlebihan itu juga nggak boleh. Ibadah terlalu berlebihan juga nggak boleh. Tidak ibadah sama sekali juga nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ya seimbang, gitu loh. Kerja terus juga nggak bagus, gitu. Bersosial terus juga nggak bagus, ya. Jadi 24 jam ya harus dibagi, gitu loh. Kalau kita lihat di An-Naba itu, Allah jadikan siang itu kita untuk mencari karunia Allah, rezeki. Kalau malam, ya waktu kita untuk ibadah. Itu. Oleh karena itu kan Allah memerintahkan kita untuk ya pagi itu untuk bekerja, ya malam untuk beribadah. Itu kalau versi Al-Qur'annya. Tapi kan kita bekerja itu kan ada yang siang, ada yang malam, ya kan. Apalagi sip-sipan kan gitu. Cuma kita nggak bahas masalah masalah kerja pagi dan malam, tidak. Tapi bagaimana kerja itu jalan sebagai tugas kita sebagai kepala rumah tangga, atau tugas kita sebagai orang tua, atau tugas kita sebagai sebagai pemegang atau pencari nafkah lah di keluarga kita. Tapi juga ada waktu untuk beribadah. Jadi kehidupan 24 jam bagi kita yang punya tanggung jawab di rumah dan punya tanggung jawab sebagai hamba Allah, maka beribadah itu juga sesuai dengan waktunya, bekerja juga sesuai dengan waktunya. Jadi itu adalah konsep moderasi beragama. Jadi seimbang. Nah, yang ketiga, tidak memahami agama secara berlebihan. Maksud saya adalah berlebihan itu kan berarti berat sebelah, gitu loh. Jadi memahami Al-Quran atau memahami ajaran agama Islam atau ajaran yang lain sebagai umat beragama itu tidak terlalu berlebihan. Jadi maksud saya gini, kalau kita itu emang agama memerintahkan kita beribadah, ya berarti beribadah. Tapi agama kalau memerintahkan selain beribadah juga bersosial, ya bersosial. Ketika agama itu menyuruh kita tidak hanya berbuat baik kepada sesama Islam, tapi juga berbuat baik kepada sesama manusia, meskipun dia berbeda agama, ya sudah kita jalani. Itu maksud saya, ya. Jadi konsep moderasi beragama itu berusaha memahami agama Islam itu secara komprehensif, gitu. Jadi di Quran itu kan tidak hanya ayat-ayat mengenai perang, tidak hanya mengenai ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, kemudian bukan hanya berkaitan dengan historis para nabi, para rasul, kemudian bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah muamalah, bukan masalah hukum-hukum, tapi juga masalah-masalah bagaimana kita berbuat baik, saling menasehati, ya, tidak saling membunuh, tidak saling suudzon gitu, tidak saling membenci, tidak saling bermusuh dan sebagainya. Jadi maksud saya, ketika kita itu sudah menjadi umat Islam, kemudian memahami Al-Quran atau memahami Islam juga harus komprehensif, bukan fanatik, jadi komprehensif gitu. Jadi kalau Islam itu memang menyuruh kita berbuat baik kepada sesama manusia, hablum minan nas, ya sudah, kita jalani itu, ya kan? Nah, jadi kemarin saya jabarkan itu di materi saya bahwa sebenarnya banyak dalil yang itu menunjukkan bahwa kita itu emang harus berbuat baik kepada sesama manusia meskipun dia berbeda agama. Al-An'am 108 itu Allah melarang kita memperolok sesembahan mereka. Ya agar apa? Ya agar Tuhan kita tidak diperolok. Jadi kita di situ kita paham bahwa akidah dan kepercayaan agama lain sudah itu milik mereka.
kita nggak bisa mengadili itu, dan mereka juga nggak bisa mengadili keyakinan kita. Jadi sampai di situ sudah. Sehingga lakum dinukum waliyadi, sudah. Ke gereja ya silakan ke gereja, ke wihara silakan ke wihara, ke pura silakan ke pura, ke masjid silakan ke masjid. Kan gitu. Itu konsep generasi beragama yang saya paham. Ya kan? Kemudian tadi Al-Mumtahanah 1:8, kemudian dikuatkan Al-Kafirun ayat 6, kemudian Ar-Rum ya. Kalau tidak salah 22. Ayat 22 kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Allah di situ ini memperkuat Al-Hujurat ayat 13 ya, bahwa Allah menciptakan itu berwarna-warni, bersuku-suku. Warna kulit beda, warna rambut juga beda, sukunya beda, bahasanya beda, agamanya pun beda. Kalau di Al-Hujurat untuk apa? Lita'arofu. Jadi untuk saling mengenal, untuk saling menyapalah. Oh, ternyata Allah tidak hanya menciptakan sejenisku, tapi juga ada jenis lain. Jadi lita'arofu itu konteksnya itu adalah bagaimana dengan keberagaman itu kita bisa saling mengenal, saling berbuat baik, arifan di situ. Itu dikuatkan. Jadi Ar-Rum 22 sampai Al-Hujurat 13 itu saling berkaitan. Ya mungkin nanti bisa dicek yang Ar-Rum, seingat saya ayat 22. Kemudian yang lain itu di Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Nanti bisa dicek, yang kalau salah ya bisa dikoreksi. Jadi di situ Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada umat agama lain selama mereka tidak memusuhi kita atau selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya kan? Nanti non-Islam di Indonesia ini kan dari dulu kan hidup berdampingan. Oleh karena itu umat Islam nggak boleh memusuhi mereka. Nggak ada alasan. Mau dari dulu emang hidup berdampingan, tegang rasa. Sehingga kita boleh berbuat baik kepada dia. Berbuat baik di situ kan general, ya, bisa nyapa, bisa mengasih makan, ya, kemudian bisa kerja bakti bersama kalau itu emang tetangga, ya, kemudian saling tolong menolong dan sebagainya. Ya. Jadi maksud saya gini loh, ini akan dihadapi oleh kita yang memang setiap hari itu bersosial dengan non-Islam, baik bekerja maupun di rumah, di tempat tinggal kita. Ini menjadi pembelajaran, ini menjadi pengalaman kita, dan itu akan berbeda dengan mereka yang nggak pernah bersosial dengan non-Muslim. Misalkan kerjanya di komunitas Islam, rumahnya, tempat tinggalnya semua Islam, ya sudah, mereka nggak punya pengalaman untuk bersosial dengan umat Islam, bersosial dengan umat non Islam. Tapi bagaimana dengan nasib kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang setiap hari itu kerja dengan non Islam, berinteraksi dengan non Islam, tempat tinggalnya juga bersebelahan dengan non Islam. Itu bagaimana? Nah, moderasi beragama itu cocok di situ. Itu loh ya. Jadi jangan dianggap konsep moderasi beragama ini sebagai mencampur agama satu dengan yang lain, tidak. Tapi mendudukkan agama-agama itu menjadi satu ruang, satu tempat duduk untuk saling memperkuat ya tali silaturahim antar agama, antar keyakinan, gitu, agar rukun, agar damai, gitu. Jadi, nah kemudian jika Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 tadi Allah memerintahkan kita berbuat baik, otomatis ini kalau kita pakai hitung-hitungan pahala, kan berarti pahala itu. Ketika kita berbuat baik kepada non-Islam, menyapa misalkan selamat pagi Bu, misalnya seperti itu, atau kita punya makanan, kita punya roti, kita kasihkan ke mereka. Sebaliknya mereka kalau mengasihi kita, ya sudah, kita terima. Pasti mereka paham kok, makanan-makanan yang halal itu pasti mereka paham. Karena saya pernah hidup berdampingan dengan non-Islam.
Jadi mereka yang ngerti ini makanan yang dihalalkan umat, pasti mereka ngasih makanan yang halal bagi kita, entah itu roti atau itu nasi goreng atau kue kan gitu. Nah, maksud saya gini, kalau Allah di firman tadi di surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 itu Allah menyuruh kita berbuat baik otomatis kepada non-Islam. Otomatis ketika kita berbuat baik kepada non-Islam itu pahala. Sebaliknya, kalau kita menjahati mereka, menzolimi mereka, berbuat tidak enak kepada mereka, padahal mereka juga tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat jelek kepada kita, berarti dosa. Sebagaimana hadis Nabi yang sering kita dengar ya, ketika kasusnya Ahok itu, meskipun orang kafir, kalau dizolimi Allah juga gak ridho. Kan gitu. Nah, oleh karena itu di Al-Mumtahanah ini loh, makanya kadang-kala itu kenapa para dai atau balik itu tidak menyuguhkan ayat ini, tidak menyuguhkan surat ini gitu loh. Ya, bahwa berbuat baik kepada non-Islam, ya kepada non-Islam itu pahala. Ya di situ. Ya. Berbuat baik kepada non-Islam pahala. Sebaliknya berbuat jahat kepada mereka, menzolimi mereka, menjahati mereka, apalagi membunuh mereka, itu dosa. Ya, kenapa? Ya karena mereka itu nggak mengmusuhi kita di situ. Itu beda, itu konteksnya beda lagi nanti di Palestina sama Israel beda lagi. Kalau ini konteksnya keindonesiaan cocok di Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Ya. Nah, di Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 atau sampai 10 itu memang Allah meneruskan kita boleh berperang kepada mereka kalau mereka memusuhi kita atau mengusir kita dari negeri kita. Sama ini konteksnya di Palestina. Misalkan Israel ngebom atau mengusir Palestina, ya Palestina di situ ya wajib mempertahankan diri ya meskipun kalah. Ini boleh perang-perangan. Kenapa? Karena tapi juga ada akibat. Kan gitu. Nah kalau itu konteksnya ke Indonesia ini jelas nggak cocok. Mau kita itu negara majemuk gitu. Jadi gitu. Jadi mohon difahami bahwa berbuat baik kepada sesama Islam boleh, wajib banget, dan itu dapat pahala. Tapi juga berbuat baik kepada sesama manusia yang meskipun itu beda agama, itu juga diperintahkan selama mereka nggak menjahati kita. Sebaliknya, ya kita akan berdosa kalau kita memusuhi mereka, menzolimi mereka. Sebagaimana kita juga berbuat jahat kepada sesama Islamnya. Itu loh ya. Jadi kita kembali kemudian ditutup khairun nas anfa'uhum linnas. Hadisnya pakai nas, Qur'annya juga hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hablum minallah wa hablum minal muslimin. Hadisnya juga khairun nas anfa'uhum lil muslimin, tidak, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Qur'annya pakai nas, an-nas, hadisnya juga pakai an-nas. Artinya persaudaraan lintas iman atau ukhuwah imaniyah dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah itu adalah merupakan ajaran atau perintah agama Islam itu sendiri. Jadi nggak cukup manusia itu hanya hablum minallah saja, juga nggak cukup hanya hablum minal alam saja, juga nggak cukup hablum minan nafs, nggak cukup, tapi hablum minan nas itu juga nggak cukup, hablum minal muslimin saja juga nggak cukup, tapi hablum minan nas ini juga harus. Jadi berbuat baik kepada Allah itu perintah agama, berbuat baik kepada diri sendiri juga perintah agama, berbuat baik kepada alam juga perintah agama, berbuat baik kepada sesama manusia yang itu meskipun berbeda dengan kita itu juga perintah agama Islam. Dan itu dinilai beribadah. Sebaliknya durhaka kepada Allah dosa,
menyakiti diri sendiri juga dosa, menzolimi sesama muslim juga dosa, menzolimi negara juga dosa, menzolimi alam, merusak alam juga dosa, menzolimi sesama manusia juga dosa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.